Pernah nggak sih kamu berharap bisa mengubah 1 jam belajar yang rasanya berat banget jadi 4 jam yang produktif abis? Kalau iya, kamu ada di tempat yang bener banget. Kali ini, kita bakal bongkar tuntas metode dari Zahid Ibrahim yang bisa langsung kamu pakai buat naikin fokus belajarmu berkali-kali lipat. Coba jujur deh, skenario kayak gini relate banget gak sih? Udah niat banget duduk di meja belajar, buka buku, baru 1 jam atau bahkan kurang, pikiran udah terbang kemana-mana. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah klasik dan hari ini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Coba deh bayangin, sesi belajar yang tadinya cuma sejam dan itu pun udah ngos-ngosan, bisa berubah jadi 4 jam yang bener-bener efektif dan materinya masuk ke otak. Ini bukan sihir loh ya, ini semua soal strategi. Dan transformasi inilah yang jadi tujuan utama kita. Oke, ini dia peta jalan kita. Ada 6 strategi G2 yang bakal kita bedah satu persatu. Mulai dari menyingkirkan gangguan, terus menetapkan target yang jelas. Masuk ke zona flow pakai aturan 4%, membangun charging station buat energi mental, pakai sugesti tanggung dikit lagi, dan yang terakhir, kunci progres, ekspektasi, dan konsistensi. Siap? Oke, langkah pertama dan paling fundamental. Beresin dulu semua yang namanya gangguan. Eits, tapi ini bukan cuma soal matiin HP ya. Ada musuh lain yang jauh lebih licik, yang adanya di dalam kepala kita sendiri. Gini, kalau gangguan eksternal kayak notifikasi HP atau suara tetangga berisik, itu gampang lah ya diatasi. Nah, yang sering jadi biang keroknya itu justru gangguan internal. Pikiran-pikiran random yang tiba-tiba lewat, kekhawatiran soal masa depan, atau tiba-tiba dapat ide brilian di saat yang nggak tepat. Nah, ini dia senjatanya buat ngelawan mereka. Kalau tiba-tiba kepikiran, nanti malam makan apa ya? Langsung pakai aturan 3 detik. Dalam hati, hitung. 1, 2, 3. Paksa pikiran balik lagi ke buku. Terus gimana kalau yang muncul itu ide penting buat tugas lain? Gampang, siapin aja lembar distraksi. Tulis ide itu di kertas, biar nggak lupa, terus lanjut belajar lagi dengan tenang. Urusan itu bisa nunggu. Oke, lingkungan udah aman, pikiran udah lebih bersih, sekarang kita butuh kompas. Kenapa? Karena tanpa arah yang jelas, semangat kita itu gampang banget habis di tengah jalan. Inilah kenapa punya target itu krusial. Analogi ini kena banget loh. Coba bayangin, kamu jadi pelari tanpa garis finish. Begitu capek, ya pasti berhenti kan? Tapi beda ceritanya kalau garis finishnya udah kelihatan. Pasti ada tenaga ekstra buat lari lebih kencang. Nah, belajar itu persis kayak gitu. Tanpa target yang jelas, rasa bosan dan lelah pasti menang. Makanya, sebelum mulai belajar, tentuin dulu target yang super spesifik. Jangan cuma bilang mau belajar kimia, ganti jadi mengerjakan 20 soal latihan bab 2, atau merangkum 2 subbab, atau mungkin fokus penuh 25 menit pakai teknik Pomodoro. Target yang jelas ini jadi bahan bakar kita buat terus maju. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Sebuah konsep psikologis yang bisa bikin kita mencapai fokus tingkat dewa. Namanya adalah flow state. Kamu pernah nggak sih lagi asik banget main game? Tahu-tahu udah subuh aja. Lupa makan, lupa minum, lupa dunia sekitar. Nah, itulah yang namanya flow state. Kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam sebuah aktivitas. Kabar baiknya, kondisi super fokus ini bisa kita ciptakan saat belajar. Kuncinya cuma satu, keseimbangan. Kalau tugasnya terlalu susah buat kita, yang ada malah stres dan cemas. Tapi sebaliknya, kalau terlalu gampang, kita malah jadi bosen dan gak termotivasi. Zona flow itu adanya pas di tengah-tengah, di mana tugasnya itu sedikit, sekali lagi, sedikit, lebih menantang dari kemampuan kita sekarang. Nah, ini dia gambaran paling pasnya. Kenapa game online itu bikin nagih? Karena sistemnya pinter, selalu nyariin kita lawan yang selevel. Nggak terlalu gampang, nggak susah-susah amat. Sekarang, coba deh terapkan mindset itu ke dirimu sendiri. Kamu jadi sistem yang memilih lawan, alias tugas belajar yang pas buat levelmu saat ini. Inilah yang disebut aturan 4%. Gampangnya gini, naikin aja tingkat kesulitannya sedikit di atas kemampuanmu kemarin. Nggak perlu dihitung presisi 4% juga kok, cukup dikira-kira aja. Misalnya, kemarin kamu bisa ngerjain 20 soal, hari ini coba targetin 21 atau 22 soal. Kemarin bisa fokus 20 menit, hari ini coba paksain sampai 21 menit. Tantangan kecil yang terus nambah ini yang bikin otak kita tetap on dan nggak gampang bosan. Satu hal yang penting banget buat diingat, fokus dan kemauan itu kayak baterai HP. Ada batasnya. Kalau dipaksa terus-terusan, ya pasti low bat dan akhirnya malah burnout. Makanya, kita butuh yang namanya charging station untuk energi mental kita. Charging station ini bukan hal yang ribet sama sekali. Cuma aktivitas singkat yang bisa ngeriset pikiran kita. Bisa sesimpel mandi air segar, tidur siang sebentar, atau sekedar bikin kopi atau teh.
Ini bisa jadi semacam ritual sebelum mulai belajar atau jadi hadiah di sela-sela sesi belajar. Nah, ini tips pentingnya. Urutannya jangan sampai kebalik ya. Sebelum kamu pergi nge-charge, entah itu mandi atau ngopi, siapin dulu meja belajarmu. Buka bukunya di halaman yang benar, siapin pulpennya. Jadi begitu selesai, kamu bisa langsung duduk dan tancap gas. Cara ini ampuh banget buat motong jeda yang biasanya bikin kita jadi malas buat mulai lagi. Selanjutnya, ada sebuah trik mental yang simple tapi efeknya luar biasa buat mendorong batas kemampuan kita. Kuncinya ada di cara kita ngobrol sama diri sendiri pas lagi di puncak rasa capek. Cara mainnya gini, misal target awalmu cuma ngerjain 7 soal. Pas udah selesai soal ke-7, coba deh bisikin ke diri sendiri, aduh, nanggung banget, 3 soal lagi deh biar pas 10. Selesai 10 soal, coba lihat lagi, wah 5 soal lagi bab ini beres, sikat aja sekalian lah ya, biar tuntas. Tiba-tiba, tanpa sadar kamu udah ngerjain 15 soal, 2 kali lipat dari target awalmu. Intinya, mindset tanggung dikit lagi ini sebetulnya melatih kita buat naikin standar kita sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti. Hari ini dikit lagi, besok dikit lagi. Lama-lama tanpa sadar, kapasitas fokus dan daya tahan belajar kita udah naik level drastis. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling penting, kita bahas fondasinya. Semua strategi tadi nggak akan ada artinya tanpa 2 pilar ini. Ekspektasi yang realistis dan konsistensi. Please, jangan berharap besok kamu bakal langsung bisa fokus 4 jam non-stop. Itu nggak realistis. Perubahan besar itu adalah tumpukan dari usaha-usaha kecil yang kita lakuin setiap hari. Mungkin hari ini kamu cuma berhasil nambah 5 menit dari biasanya. Dan itu udah sebuah kemenangan loh. Ingat, semua orang mulai dari nol. Yang penting adalah konsisten, muncul setiap hari walaupun cuma sebentar. Progres yang sesungguhnya itu baru kelihatan kalau kita coba zoom out dan lihat beberapa minggu atau bulan ke belakang. Tambahan 5 menit hari ini, 7 menit besok, kalau dikumpulin, lama-lama bisa jadi 1 jam ekstra yang solid. Itulah kekuatan efek bola salju yang bekerja pada kemampuan fokus kita. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dari 6 strategi tadi, nggak perlu langsung coba semuanya. Pilih satu aja. Satu hal kecil yang mau kamu mulai hari ini. Kira-kira apa satu langkah itu yang bakal bikin dirimu 3 bulan dari sekarang ngelihat ke belakang dan bilang, wah makasih ya udah mulai dari hari itu?